selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 18 Februari. Dan sebelum kita lanjutkan, saya ajak kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong firman-Mu. Setiap kami hari ini boleh bersuka cita oleh firman Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya terus mengajak kita, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita, biar kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini tema bagi kita janji berkat. Amin. Janji berkat. Saya akan bacakan dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat 3 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ketiga, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang perintahku serta melakukannya. Ayat yang ke-10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Janji berkat yang saya maksudkan di sini adalah kenyamanan hidup. Kenyamanan hidup. Hidup yang berkecukupan. Hidup yang tidak ngutang sana ngutang sini. Hidup yang berkecukupan. Amin saudaraku. Hidup yang berkelimpahan. Saudaraku, Raja Salomo juga pernah berdoa, saudaraku, di dalam Amsal pasal yang ke-30 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 dikatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudaraku, hidup berkelimpahan, hidup berkecukupan, hidup tidak kekurangan bukanlah dosa, saudaraku. Dan bahkan itu menjadi anugerah Tuhan bagi orang-orang yang hidup di dalam ketetapan Tuhan. Saudaraku, sebelum saya ditahbiskan jadi seorang pendeta, saudara, saya serius berdoa kepada Tuhan. Saya katakan waktu itu saya jadi pendeta masih lajang, saudara, masih bujangan begitu ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ditabiskan jadi pendeta. Saya mau menerima panggilan ini. Tapi Tuhan, aku ada satu permintaan. Kalau aku kelak punya istri, punya anak, keluargaku hidup dalam kecukupan. Saya berdoa demikian, saudara. Anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik. Anak-anak tidak berteriak karena tidak ada makanan. Dan puji Tuhan, hari ini sudah 9 tahun, saudara. Ya, sudah 9 tahun kami berkeluarga. Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini, saudaraku, dikatakan kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Saudaraku, seorang petani menyimpan hasil panennya itu di lumbung. Ibarat gandum atau padi, saudara, disimpan di lumbung, berharap bahwa hasil ini yang di lumbung ini bisa mencukupi kebutuhannya sampai panen selanjutnya, saudaraku. Dan Tuhan jamin hal ini terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan, saudara, akan mengeluarkan hasil yang lama dari lumbung ini, saudaraku, untuk menyimpan hasil yang baru. Amin. Ya. Ayat yang ke-12 juga dikatakan di dalam bacaan kita hari ini, Imamat yang ke-26 ayat 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saudaraku,
Janji berkat ini juga menjadi bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Janji berkat ini menjadi bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Apa saudaraku? Memberikan hujan pada musimnya. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini dijamin oleh Tuhan. Ya, inilah saudaraku janji berkat. Inilah janji kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang-orang pilihannya. Amin. Saudaraku, bagaimana kita bisa menikmati janji berkat itu? Nah, dalam ayat ini jelas dikatakan, saudara, hidup menurut ketetapan Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku. Tetapi saudaraku, ketika melanggar ketetapan Tuhan, yang adalah dosa, itu mendatangkan kutuk, saudaraku. Bukan mendatangkan berkat, tetapi mendatangkan kutuk. Saudaraku, seorang arsitek merancang sebuah bangunan dengan sangat terperinci, saudaraku ya. Tetapi saudara, ketika pelaksana di lapangan dia ceroboh, maka bisa terjadi kecelakaan. Benar nggak, Bapak Ibu? Tetapi ketika kita mengikuti, ketika para pekerja mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka mereka akan selamat dan mereka bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu yang merancang kehidupan kita. Allah itu merancang sedemikian rupa sangat detail, saudaraku. Tetapi ketika kita melanggar ketetapan Tuhan itu akan mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kutuk. Dan lewat renungan kita pagi hari ini, saudaraku, mari kita hidup menurut ketetapan Tuhan. Mari kita hidup, jikalau kamu hidup menurut ketetapanmu. Dan yang kedua dikatakan, saudara, tetap berpegang pada perintah Tuhan. Tetap berpegang pada perintah Tuhan. Bagi orang Yahudi, saudaraku, ada 10 ketetapan menjadi undang-undang dasar bagi mereka. Di dalam mereka berbangsa, di dalam mereka beriman, saudara. Ada 10 perintah Tuhan. Dan Yesus mengatakan dalam perjanjian baru ada 2 hukum yang mengatur manusia. Apa itu, saudaraku? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, saudaraku, dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, inilah, saudaraku, yang menjadi pegangan kita di dalam beriman, di dalam berkehidupan, di dalam kita bermasyarakat. Amin, saudaraku. Tetap berpegang pada perintah Tuhan, maka janji berkat Tuhan itu menjadi bagian kita. Yang ketiga, saudaraku, dikatakan serta melakukannya. Jikalau kau hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku, serta melakukannya. Nah, kita harus melakukan, harus aktif, saudaraku. Kita boleh membaca Alkitab, merenungkannya, tetapi juga kita harus melakukannya. Kita harus mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, di dalam gereja, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga kita, saudaraku. Sehingga segenap kehidupan kita berjalan di dalam janji berkat itu. Amin. Kita berjalan di dalam jalan berkat Tuhan, janji berkat Tuhan. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, janji berkat Tuhan bagi setiap kami yang percaya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah janji berkat ini menjadi bagian kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Shalom.